apakah agama itu mengikuti zaman atau zaman mengikuti agama? Ya, bagaimana sifat eksakta kepastian dari agama dan bagaimana sifat fleksibilitas dari agama itu. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, agama Islam itu, mempelajari agama Islam itu tidak seperti pelajaran eksakta atau IPA, ilmu pengetahuan agama, yang merupakan hal-hal yang pasti. 1 tambah 1 pasti itu sama dengan 2. Bukan juga mempelajari agama itu adalah mutlak bagian daripada IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang di dalamnya banyak teori-teori argumentasi yang berkembang dan tidak ada habisnya. Maka dalam mempelajari agama itu ada hal yang bersifat eksakta, ya. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak berubah dengan perkembangan zaman yang ada. Oke, maka zamanlah yang harus mengikuti doktrin-doktrin ajaran agama Islam itu. Tetapi ada juga dari agama Islam yang berkembang, yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dalam kitab-kitab tertulis Al-Quran itu solehun likulli zamanin wa makanin. Artinya Al-Quran itu soleh sesuai dengan tuntunan zaman dan waktu dimanapun kita berada. Ya, itu dulu. Jadi ada hal-hal yang bisa fleksibel dan ada juga hal-hal yang pasti. Kalau begitu, yang mana ruang lingkup pasti dan yang mana ruang lingkup yang bisa berkembang? Yang pasti itu namanya usuliyah, ya, usuluddin. Makanya ada namanya fakultas usuluddin, hal-hal yang pasti. Salat 5 waktu, mulai dari diturunkannya pada masa Rasul sampai yaumil akhirah, ya. Salat itu apapun zamannya di Indonesia, apapun ordenya, orde lama, orde baru, reformasi sampai sekarang, bahkan nanti akan pergantian presiden sampai lagi nanti seterusnya, maka salat dalam agama Islam apapun zaman dan dimanapun kita berada, di kutub utara sampai kutub selatan, bahkan kita berada di luar angkasa, ya, secara umum salat dalam agama Islam itu 5 waktu, ya. Ada berapa? 5 waktu. Tetapi ada hal-hal yang bisa berkembang. Dulu Al-Quran ditulis dengan pena. Sekarang sudah jarang orang yang menulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau di Makassar misalkan, taruhlah, kalau ada netizen, pemirsa yang ingin melihat Al-Quran yang ditulis tangan itu, jalan-jalan ke Makassar, di Masjid Raya lantai 2. Itu ada Quran terbesar di Makassar itu yang memang ditulis langsung dengan tangan. Sekarang sudah tidak ada. Maka rata-rata sudah dicetak. Dan di abad 12 pertama kali dicetak Al-Quran di Jerman. Nah, itu berarti Al-Quran mengikuti perkembangan zaman dicetaknya. Belum lagi pada mulanya Al-Quran itu ditulis belum ada titiknya, belum ada harakatnya. Ya, kertasnya sangat terbatas, sangat sederhana. Sekarang bagaimana kertasnya? Sudah lengkap, ada warna-warnanya, tajwidnya, ya kan? Belum lagi covernya, cantik semua, ya kan? Dan seterusnya. Berarti ada hal-hal dalam agama Islam, termasuk dalam Al-Quran itu ada yang pasti. 114 surah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan didiskon-diskon, ya kan? Ayatnya juga jangan ditambah-tambah, dihilangkan, direvisi dan sebagainya. Yang berkembang itu adalah penafsiran yang berkembang. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi, sab'a samawat, 7 samawat. Sab'a 7, samawat artinya langit. Al-Quran begitu, tetapi perkembangannya pada mulanya ada yang mengatakan itu adalah 7 planet. Tapi ketika diciptakan atau ditemukan planet ke-8, planet ke-9, dikatakan, wah, kalau begitu bukan 7 planet, 7 galaksi. Galaksi adalah kumpulan beberapa planet. Kalau begitu yang mana benar? 7 planet itu sama dengan 7 langit atau 7 galaksi, yang mana benar kalau begitu? Al-Quran hanya mengatakan 7 langit. Yang dimaksud itu 7 langit apa? Itu berkembang sesuai dengan ilmu yang terbatas yang dimiliki oleh manusia dibanding ilmu Allah yang maha luas, ya kan? Beda. Kemudian berkembang lagi. Sekarang itu sudah ditemukan 7 galaksi, lebih dari 7 galaksi. Kalau begitu bagaimana? Ada lagi yang menafsirkan 7 super galaksi.
Besok-besok kalau didapat lagi 7 super galaksi, bagaimana? Terus berkembang sampai zaman. Belum kata-kata langit, kata-kata 7 juga ulama belum sepakat kata-kata 7. Ada mengatakan secara tekstual 7 itu artinya antara bilangan 6 dengan antara bilangan 8, ya 7, 7. Tetapi ada yang mengatakan tidak, 7 itu yang dimaksud dalam bahasa Al-Quran sebagaimana bahasa Arab itu adalah arti yang banyak, sesuatu yang banyak. Berarti banyak langit, banyak samawat, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah ada aspek zaman yang mengikuti agama, ada aspek zaman tidak bisa berbuat apa-apa, agama yang pasti dan tidak bisa diubah. Demikian dari saya. Saksikan episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.